Saya kira lagi lomba, Pak. Halo, Halo, Pak. kenapa tidak suaranya ini? Saya kira kita lagi lomba. Halo? Wih, wah, ini ada suaranya. Assalamualaikum, jam berapa kuliah? Sekarang tapi dosennya agak telat. Dia bilang, Oh, sekarang. kita tidak lagi lomba kan? Hah? Lomba HKM. Siang kayaknya. Siang, Siang kayaknya. Yang acara puncaknya kan besok tuh. besok jalan santai ya, Ah. di SOR. Bapak di Raga? Lagi di Ereke. Masa hari libur begini di Reg ya? Ada rekon hari ini saya. Oh, iya. Hari hari ini ya. Hari ini ada aja cuman siang kayaknya misalnya. Pagi ini enggak ada kayaknya pagi ini. Nah, kalau begitu istirahat dulu, terus minum air hangat. Asik. Ada dokter pala di sini. Kenapa saya bersaran dokter ya? Asik. Oh, siapa? Siapa dia? Kita si dokternya Saya kira ada. Saya sendiri kah? sendiri, tak dokter. Aduh, kira teman curhat lagi kalau begini. Ada aja teman-teman ID tadi Rahat atau teman curhat. Ada Ah, dokter Ruth, ada dokter eh, oh, tahu dari mana? Ruth Damayanti tuh, Iya, tahu dari mana? tahu lah, Keluarga kan? keluarga. Oh, iya. SMA di mana dulu? Di kampung saya sekolah Iya, SMA di mana? Kamu di mana? di Lawa. Oh, SMA Lawadi. Ya, SMA 1 Lawadi. Iya. Hmm, iya, besok tuh Lirik saya kira hukum, bagaimana kan? Saya ikut kah? mungkin dia ikut saya punya trik tuh. Kasih aktif satu baru. Lirik hukum tuh? Menunggu jadwal mungkin, ya? Oh Hukumku jam lagi 2. Hukumku jam 2, jadi saya masuk pagi. Oh, jam 2 tuh. lulus J itu yang hukum. Yang, Semangat semangat. yang penting ikut absen. Banyak minum dulu Pak Dokter ya. Berapa kelompok yang tampil tadi? 2. Katanya Pak dosen itu kemungkinan kita akan tampil satu kelompoknya itu ilmu sosial, satu kelompoknya advokasi, biar cepat selesai advokasi toh. Bagaimana? Satu kelompok ilmu sosial dan perilaku, satu kelompoknya itu advokasi dan pemberdayaan. Satu kan dosennya itu? Satu orang dosennya, tapi 2 mata kuliah yang beliau pegang. Oh, saya baru. Oh, iya, Jangan kan? bilang, jangan bilang kita baru tahu. Hah? Jangan bilang kita baru tahu. Itu saya heran kenapa ini ini dosennya enggak kayaknya baru tapi kenapa ada 2? Oh, satu nih. Satu dosennya 2 mata kuliah yang beliau pegang.
yang perilaku dia, yang advokasi juga dia. Iya. Oleh. Yang perilaku dulu. Kalau kita tampil perilaku, kalau yang lain biar ada kelompok yang lain tampil advokasi, toh. Kita atur saja begitu supaya cepat selesai. Berarti beliau lagi ini sebentar ini yang cacar saya tadi malam ya. Iya, beliau lagi. Oh, saya kira sudah selesai. Iya. Syukur. Ya, Sudah bukan sarapan? Belum sarapan mungkin Bapak ya. siapa? Saya. Kita belum sarapan mungkin, makanya kurang Sarap. Kalian sarapan pagi begini ada ya apa makan pagi. Karena baru satu tuh yang tampil tuh, baru kelompokku yang tampil kan, ilmu sosial maupun advokasi. Ya. Pantas. Ini kenapa? Ya cari-cari. Saya ini belum pernah advokasi. Oh, jadi perilaku ya? Iya, satu orang dosennya. Iya, ya udah saya. Maklum, kita kan super sibuk tuh Pak. Musim aja juga saya dengan cuman kalau bulan 11, bulan 12 begini, oh iya sudah simpul karena PJ kan. Tunggu sama tanya bagaimana kabar Semangka, Apa semangka? Kan kita bilang biasanya kita ke kebun semangka atau weekend. Kenapa Pak? Dokter sepanen itu. Panen tuh. Nanti bawa pulang diputur. Oke Pak, nanti saya kabar. Makanya uang semester selunas. Itu bukan yang bikin pusing, yang bikin pusing ini tugas-tugas ini tiap bisa bebas tugas. Kalau bebas tugas saya juga mau sebenarnya tuh, biar cuman duduk saja begitu ya. Maksudnya ya nggak apa-apa aja sebenarnya, bikin tugas aja kumpul udah selesai ya kayak gitu. Kayak ini yang hukum itu, etik hukum itu begitu saja. Iya. Wih, sudah segar Pak dokter ya. Sudah segar, cuci muka, mandi, mantap. Semua ketemu teman-teman gitu. Tidak, tapi tiba-tiba ada yang panggil lagi, jadi langsung go gitu. Kita home care kah? Hah? Kita ke rumah-rumah? Saya orang kantoran saja. Iya, lebih nyaman kantoran tuh. Ya, itu makanya kalau orang kantoran kan habis ngantor kan bebas jalan kemana, biar ke Papua boleh. Pergi di MAPI sana Pak, sama diskut sama di Papua atau di MAPI sana pergi, atau di Sentani. Tuh saya mau rencana mau pengen saya mau nikmati, saya mau pengen naik pel nih sampai di sana. Karena katanya seru kalau naik pel nih katanya. Ke sini Seru ambil memang. rusa. Kan? Ke Papua ambil rusa, dendeng. Berapa hari ya dari Babau berapa hari? Ada 7 hari katanya ya? Kalau kapal itu kayaknya 7 hari dia. Oh iya, cocok berarti kita 7 hari di lautan. Kenapa suaranya pelan sekali? Tidak kedengaran teman-teman punya suara. Headset mungkin yang rusak, Bu. Headset, speaker tak. Volume sampingnya kurang nih kapan. Biasanya itu headset. Ganti HP sudah, mungkin udah waktunya diganti tuh HP itu. Kalau bukan headset, bukan samping volume, berarti apa, wifi mau habis paket.
Cek pulsa dulu kah? Jangan sampai. Iya. Kak Ani, bagaimana tugas Gizita? Pusing. Coba contoh dulu ya, itu kalau ada contoh mungkin gampang, cepat sekali dikerjain, tapi kalau nggak ada contoh susah juga ya. Tidak ada contoh, kita berpikir saja pusing. Karena itu baru perdana kita dikasih tugas dalam bentuk esai. Iya. Hmm. Iya. Iya, kalau ada contoh, pasti kalau susah kalau nggak ada contoh kita. Hah? Mana di download 2015 punya rata-rata. Bagaimana baru mau baca ratusan lembar gitu kan? Ih, ada aja. Hah? Aduh, baru lihat saja halamannya udah mulai geleng-geleng kepala udah. 3 lembar saja kita sebosan. Ada 2007, 2010, 2013, 2018. 18. Oh, ya tapi mau dia apa itu banyak begitu ya? Yang penting-penting saja, yang penting-penting saja yang bisa dipakai nanti di puskesmas, di mana, di kantor kan. Coba satu saja Kak, Riskesda 2017 saja. Ini, ya ampun. Hmm. Materi farmasi yang PPT-nya tuh saya sudah share di grup mata kuliah obat dan vaksin. Tugas lagi? Tugas ya? Enggak ada kan? Seng. Oh, bagus juga sebenarnya yang kayak begitu ya. Iya. Sekalian dia kasih tugas. Oh, Kuliah 4 jam toh, kuliah 4 jam lama duduk. Terus dosen semangat. Kitanya yang KO. Pak Zaman ini 2 kali tidur. Mana lagi Din? Udah izin katanya, ada rapat di kecamatan. Gitu ya. Sudah mulai kah Pak Ketua? Atau belum? Depa. Bahasa apa itu dipakai? Belum Pi. Fokus Mi dulu di menyetir, Bu. Jadi keluar Pak dulu, sebentar lagi. Jangan dimasuk begitu Mi saja. Kita nonton siaran langsung. Siaran langsung. Sambil makan kue. Makan kue, minum teh atau kopi. Terus bareng-bareng kah? Bareng-bareng boleh. Untung saya nggak minum kopi, nggak minum teh. Saya minum air putih juga itu, Pak. Betul. Lumayan nih. Berapa jam beliau? 2 ya? Hari yang jam ini 2 jam, tapi beliau agak telat. Mungkin satu lagi 1 jam ini udah jam 9. kayaknya 1 jam udah ambilin 1 jam. Paling 1 jam. Pak Keting, mata kuliah apakah yang pagi ini? Mata kuliah. Ada yang bisa jawab mata kuliah apa pagi ini? Maaf Pak Keting, tadi lagi di jalan jadi tidak fokus mata kuliah apa. Ini Ibu dosen sudah chat. Kok Ibu dosen? Iya, Ibu dosen memang kalau pagi ini.
bukan Panu kan? Pak yang tadi malam, Hmm. Pak yang tadi malam itu jam 1. Hmm. Jangan bilang kita mau pergi lomba lagi. Aduh, saya kira saya tunggu pagi ini nih ya. Ya asik Pagi nih. ini kebijakan kah? Manajemen dan kebijakan kesehatan kah? Iya benar Ibu Ina. Selamat buat Ibu Ina dapat 100. Oke. Eh, yang pagi ini siapa yang pagi ini jam 8 ini? Yang pagi ini Ibu Ica. Manajemen dan kebijakan kesehatan tuh. Itu kan tidak ada tugas-tugas beliau kan ini kan. Kalau belum ada tugas dari beliau itu masih ceramah. Biar sudah dia ceramah, tidak usah tugas, capek orang. Oh begitu. Saya kira jam 1 siang lagi terancam lagi kita. Jam 1 itu kita waktunya lomba kayaknya di Raha toh. Nanti lihat sebentar lagi. Kalian tidak bikin HKN kah? Kami bulan 12. Kenapa lewat gimana sih ini? Merayakan Natal itu mungkin. Masalahnya kami yang dari provinsi mau ke Kolot dulu, dari kabupaten mau ke Kolot dulu. Oh, acara yang di sini. Acara provinsi kan di Kolot, HKN provinsi. Tanggal berapa itu? Tanggal 15 kalau Kolot. 15 November ini. Iya. Bapak tidak ikut kah? Bukan tidak ikut, cuman tadi malam itu kepala dinasnya bilang tidak terlambat info katanya. Siapa kepala dinasnya di mana sekarang kah? Masih Paring Baswa? Taufik. Samudra Taufik. Oh, Pak Samudra. Apa kenal? Tahu. Beliau kan orang gizi pertama. Bapaknya apa kan? Basicnya gizi juga ya? Siapa saya? Saya perawat, dokter. Berapa? Ya, gizi beliau. Beliau gizi itu. Senior. Jadi sedikit banyak saya tahu sih beberapa orang. Iya. Pensiun mi Dokter Sumardi di situ, Dik. Hah? Pensiun mi. Siapa? Dokter Sumardi. Dokter Sumarni? Sumardi. Oh, Pak Bilon. Bukan. Yang direktur rumah sakit itu udah pensiun ya? Pak Sumardi. Apa? Sumardi. Di mana di Butur? Iya. Direktur rumah sakit. Nah, Dokter Sumardi ini sudah diganti ya? Dokter Forta. Oh, yang laki-laki yang pendek-pendek udah diganti ya? Sudah diganti. Udah pensiun kali ya? Bukan pensiun kayaknya, tapi karena ya salah sistem toh. Non-job. Bukan non-job sih, tapi dikasih sama orang ini. Hah? Biasalah politik. Tapi dia itu bukan orang politik dia. Pak Dokter Sumardi itu bukan orang politik dia. Iya, ini dikasih. Assalamualaikum Ibu. Selamat bergabung dalam room. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sudah bergabung. Minta maaf ya, tadi saya bilang sama Juni, saya agak telat masuknya. Saya lihat sekarang sudah 8:30. Jadi mohon maaf karena
sedikit saya ini, apalagi ada sesuatu lah yang buat saya lebih Nggak apa-apa, Bu. lebih lambat. Kalau biasanya lambat ya lambat lagi. Ya, sudah diteruskan. Oke, udah. Jadi kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah Anda ini. Yang lain lancar kuliahnya? Alhamdulillah. Lancar, Bu, lancar. Alhamdulillah. Jadi ini Anda kerja rodi nih sampai malam ya? Kita itu, Bu, kerja lembur bagai kuda, Bu. Iya, kerja rodi, kerja lembur baik kuda, betul-betul. Ada di lagunya. Jadi kalau Anda lagi belajar, putar itu lagunya. Jangan mudah kuda. Jadi memang begitu dengan segala konsekuensinya. Silahkan, butuh memang butuh semangat yang ditanam yang luar biasa, fisik dan psikis mesti kuat, dan terutama juga mental juga harus kuat. Ya, mungkin sedikit ada keistimewaan, tidak terlalu banyak tugasnya. Biasanya kalau pasca itu identik dengan tugas. Salah satu kelebihannya di pembelajaran online itu sepertinya memang juga frekuensi tugas tidak terlalu banyak dibanding pembelajaran offline, luring. Jadi di situ salah satu keistimewaan dibanding di samping dengan keistimewaan yang lain tentu saja, apalagi Anda luar biasa. Ya. Oke. Sudah tampil enggak slide-nya Ibu nih? Alhamdulillah tampil, Bu. Oke, yang lain bisa lihat? Bisa, Bu. Yang lain? Bisa, Bu. Oke. Yang bergabung sekarang berapa orang nih? Tunggu dulu. 12. Iya, 12 orang. Oh, ada yang pakai dua device nih ya? Sudah 14 saya lihat dengan Ibu. Berarti ada yang pakai dua device. Begini, Bu, kalau Ibu kan ada dua karena satu sebagai presentasi. Oh, iya. Iya. Satu presentasi, satu betul, dia munculnya dua ya. Iya. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Ada masalah dengan kuliahnya? Tidak ada? Alhamdulillah Lancar ya? aman. Aman, Ibu. Oke lah, so far so good ya. Gitu. Ya, so far so good. Ya, oke. Kita lanjut. Kita akan berbicara mengenai kebijakan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional. Saya kira karena Anda juga orang bekerja, teman-teman yang di sini kan sebenarnya sudah sangat sering membaca, bahkan dalam kegiatan hari-hari kita sudah mengaplikasikan yang namanya sistem kesehatan nasional. Tapi kita mau melihat dulu konsepnya sebenarnya SKN seperti apa, turunannya dari mana. Kalau kita berbicara SKN kan sama dengan sistem-sistem yang ada di dalam sebuah di pemerintahan kita. Misalnya ada yang kita kenal namanya sistem nasional, itu tahun 2002. Itu yang diturunkan ke semua sistem-sistem pemerintahan. Di pendidikan kita kenal ada sistem pendidikan nasional, pertahanan pasti ada acuannya, pertanian dan segala macam, dan semua yang bentuk pemerintahan kita pasti ada acuan dalam pelaksanaannya. Itulah yang kita dalam orang kesehatan, patron kita itu adanya di SKN. SKN sendiri sudah beberapa kali direvisi, tentu saja menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kondisi. Jadi kita lihat dulu latar belakangnya. Definisi Kesmas sendiri pada dasarnya, kalau masih ingat ilmu Kesmas, definisinya kan suatu ilmu dan seni. Kalau sudah ada yang sampaikan sebagai suatu ilmu dan seni dalam rangka memelihara. Jadi kalau kita lihat definisi Kesmas secara umum, bahwa semua konsep atau segala konsep untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan penduduk dengan cara mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang masa hidup populasi secara menyeluruh. Itulah sebenarnya dunianya Kesmas. Jadi suatu ilmu dan seni. Kenapa suatu ilmu dan seni? Karena memang ada ilmu. Kalau kita mau mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, suatu ilmu. Dan seni tentu saja bahwa
kita ini harus ketemu dengan berbagai macam karakter. Dunianya Kesmas ya masyarakat, ada populasi, ada publik gitu yang kenapa orang Kesmas itu belajar mengenai antropologi, sosiologi, komunikasi dan segala macamnya itu di samping tentu saja pembelajaran dasar-dasar kesehatannya, misalnya Anda belajar anatomi, farmakologi dan segala macamnya ya. Pasti Anda basicnya pasti di situ. Kita semua belajar itu. Apalagi teman-teman yang di sini kan dengan berbagai latar belakang, ada yang dokter, ada farmasi, ada yang pure memang SKM, mungkin ada yang nurse, ada yang nurse juga di sini. Ada Bu. Ada Bu. Ada juga kan, jadi tapi berdasarkan latar pendidikan itu sekarang Anda masuk ke dunianya Kesmas, tapi pada dasarnya prinsip pekerjaannya kita itu sama semua, memelihara dan meningkatkan. Hanya saja berbeda profesi, tapi tujuannya sama saja, bahwa bagaimana caranya bagaimana memelihara dan meningkatkan status kesehatan penduduk dengan Anda punya profesi masing-masing. Jadi kita berharap setelah menyandang gelar bukan lagi MK sekarang ya, MKM sekarang ya, titelnya ya. MKM kayaknya Bu. MKM sepertinya gelar barunya Bu. Gelar barunya ya, bukan lagi MKes. Kalau dulu-dulu kan, ataukah memang di situ saja MKM? Saya kurang tahu juga. Kalau tamatan yang baru-baru ini Bu MKM. MKM. Oh, sudah MKM ya, Master Iya. Kesehatan Masyarakat. Iya. Magister Kesehatan Iya. Masyarakat atau Master Magister Iya. mungkin. Magister Kesehatan Masyarakat. Oh, berarti sudah MKM. Berarti itu sudah mungkin dia menjadi nomenklatur baru dalam pemberian gelar untuk S2 Kesmas, ya. Tapi biasanya Iya, juga di beberapa ini kan ada misalnya master, misalnya magister epidemiologi atau apa segala macam, ini tidak ya. Kita masih pakai karena distrik itu masih berlaku umum, dalam artian penjurusannya itu belum ada yang spesifik dalam pembelajaran. Enggak seperti di Unhas kan, di S2-nya pun sudah terpisah, misalnya orang promosi, orang perilaku, orang counseling, sama S2, tapi mereka sudah langsung penjurusan. Karena kita belum, jadi mungkin itu titelnya MKM, atau saya kurang paham juga, saya tidak pernah tanyakan, atau mungkin itu menjadi nomenklatur terbaru untuk penamaan atau pemberian gelar S2-nya kita di STIK. Tapi tidak ada masalah, intinya kan MKM, ya. Mau seperti apa juga gelarnya kan MKM. Ujung-ujungnya MKM. 1 tahun, 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun juga MKM kan ke depan. Jadi Anda juga sepertinya kan sesuai dengan informasi yang saya dapat kurang lebih 1 tahun, bukan kurang. Saya kira lebih 1 tahun karena sebenarnya kurang lebih 1 tahun karena kita efektif belajar kemarin ini kan nanti Oktober ya. Itu juga bulan Oktober Iya, kan Bu. ya? Oktober baru belajar. Oktober. Sementara itu proses kalau lihat kalender akademik itu biasanya 2 tahun saya itu bergabung, tapi memang begitulah secara umum kalender akademik. Ada beberapa kampus juga yang memberlakukan wisuda, tapi wisuda itu kan seremonialnya. Tapi kalau kita berbicara kalender akademik itu, biasanya kita mulai efektif per September, 1 September. Biasanya 1 September itu efektif akademiknya, tapi dalam proses akademik di semester genapnya, maksudnya tahun ajaran barunya. Tapi saya lihat juga misalnya di STIK itu toleransi masih diberikan ujian sampai September. Di awal September masih, karena kemarin ini kita wisudanya tanggal 24, kalau tidak salah 24 September. Berarti sebenarnya sudah menyeberang beberapa hari di tahun akademik baru gitu, sudah menyeberang, tapi itu mungkin masih ditelan, semua kan dilaporkan ya. Berarti Anda sebenarnya
1 tahun. Kalau kita berhitung dari Oktobernya, kuliahnya, walaupun tentu saja ada proses sebelumnya. Misalnya Anda lakukan matrikulasi ya. Ada matrikulasi Iya. kan yang diadakan. Ada Bu. Berapa lama matrikulasinya? Matrikulasi total itu 3 hari. Oh, 3 hari. Full time juga. Full time dari pagi sampai sore jam 5. Jam Oke. 8 sampai jam 5. Full time, full day ya, full day lah. Full day, full weekend. Oke lah. Oke. Oh ya, dimulai itu di sebelumnya ya. Jadi ada proses sebelumnya. Saya kira kegiatan akademik kita yang the real pembelajaran itu kan sebenarnya efektifnya kita di matrikulasi itu kemarin. Oke, itu jadi memang Anda akan kurang lebih menjalaninya kurang lebih 1 tahun lah, insya Allah. Mudahan sehat-sehat semua kita akan ketemu. Saya juga nanyanya juga belum sampai penyusunan pembimbingan untuk Anda apa segala macam itu belum. Setahu saya sih belum, wallahu alam, karena bukan saya kan, artinya setahu saya sih belum. Oke, kita lanjut. Iya, lanjut. Apa Marjuni? Sudah keluar nih? Kenapa? Enggak Bu, kalau pembimbingan belum ada info dari Pak Direktur. Iya, belum sih. Dia bilang sih tetap akan di tahun ini. Tetap akan tahun ini pastinya, karena dia pasti akan menyesuaikan dengan kelas reguler kan. Kelas reguler itu tahun ini sudah diterbitkan. Kenapa? Memudahkan mahasiswa ini melakukan pembimbingan, apalagi kalau pembelajaran online. Kita hanya ketemunya online, harus intensif pembimbingan. Apalagi seperti teman-teman ini kan, misalnya belajar metodologinya bersamaan kesmasnya, nanti pembelajaran di mata kuliah di semester 2 kan belum diambil juga. Jadi pasti dia harus diburu kan dengan ini semua. Jadi memang harus diefektifkan. Mesti saya kira, tapi nanti itu urusan manajemen sih, urusan direktur. Oke. Lanjut ke sini. Ini direkam ya tadi ya, Marjuni ya? Iya, saya rekam Bu sebagai bahan untuk teman-teman. Iya, enggak masalah. Saya kira direkam dan bilang ini Ibu ini nanti dilaporkan ke manajemen, ini bongkar biar hasilnya. Tapi tidak apa-apa, saya sudah tidak ada masalah kok. Mau dikasih tahu juga enggak apa-apa. Saya juga sudah lapor bahwa saya itu bertanyaannya di mahasiswa karena Bapak enggak ada gitu loh. Saya bukan, saya harus meminta penjelasan. Saya kan sudah bilang dari awal itu kalau saya masuk dalam sebuah sistem, karena saya terlibat dalam sistem, saya harus tahu juga gitu. Kita harus clear and clean gitu, ya kan? Dari awal saya sudah sampaikan begitu. Dan saya sudah diberitahu kok, sudah dijelaskan, sudah ini, dan saya sudah lumayan tahu gitu. Walaupun mungkin saya bilang begini, apapun namanya, semua konsekuensinya itu saya cuma mengingatkan seperti Pak Direktur itu, saya bilang, Pak, kita ini kan sama-sama PNS gitu, dengan segala konsekuensinya. Jadi jangan sampai ini nanti berdampak terhadap semuanya gitu. Kalau saya mungkin kecil, peluangnya kecil, tapi kan sebagai pengambil kebijakan itu sama saya kalau kita berbicara kebijakan di sini kan semua di mana-mana pimpinan itu semua mempunyai resiko lebih besar, ya kan? Dan nanti takutnya berdampak sama Anda tentunya. Tapi bilang tidak, Jibu. Insya Allah, sebenarnya ya oke lah. Kan namanya warning aja kan, namanya warning. Di warning itu di mana-mana di awal sudah di warning, di sambil berjalan semua itu semua di warning saja supaya kita tetap pada mematuhi regulasi-regulasi terutama terkait dengan pada rel yang benar, karena ini kita berbicara persoalan sistem pendidikan kan. Oke, tidak ada masalah, saya sudah bicara kok. Oke, kita lanjut. Jadi ujungnya tadi adalah bagaimana sebenarnya persoalan kesmas itu bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh penduduk, seluruh populasi. Ini tentu saja sejalan dengan tujuan Bangsa Indonesia pada pembukaan. Sudah disampaikan di alinea keberapa ini? Kalau masih hafal undang-undang pembukaan? Alinea pertama. Kehidupan bangsa. Masa sih pertama? Karena pertama sesungguhnya mendekati hak segala bahasa dan oleh karena itu
Masa sih? Ayo kita Ketiga Iya kah? atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Enggak lah. Saya kira kalau pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa sih? Saya lupa juga. Ayo kita browsing dulu, Bu. Tapi bukan alinea Alinea- pertama ini. Bukan. Alinea ketiga. Ketiga ya? Ketiga, Bu. Iya, ketiga. Alinea ketiga. Kan Ketiga. alinea kedua bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan seluruh pada Indonesia itu yang di pertama. Iya. Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan ini kalau di alinea ketiga ini kan di situ tujuan bangsa Indonesia kan ada jelas di dalam pembukaan. Karena itu dikatakan setiap landasan hukum kita itu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ada landasan idil, ada landasan konstitusi, kan? Karena selalu mengacu turunan undang-undang kan pasti begitu. Jadi kalau kita lihat mengacu di sini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan selanjutnya itu bahwa ada keadilan sosial, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini semua acuannya misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan berarti acuannya orang pendidikan, ya kan? Jadi itu memang menjadi hak dasar kita kesehatan. Sehingga karena memang tujuan pembangunan kita, tujuan bangsa kita sudah termaktub, sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita lihat SKN begini, jadi alur pikirnya seperti ini. Seperti tadi tujuan nasional ya. Apa yang mendasarinya tentu saja bahwa kondisi saat ini, apa yang terjadi pertemuan yang lalu itu salah satu masalah yang terbesar yang dihadapi di Indonesia itu masih tingginya persoalan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan ternyata persoalan masalah kesehatan yang utama di Indonesia sekarang ini kan yang lagi tren apa tuh? Yang Anda tahu? Masalah kesehatan utama. Masalah apa coba? Stunting. Benar. Stunting. Bukan cuma stunting sebenarnya, cuman kita mungkin hanya lebih ke fokus stunting. Jangan salah bahwa sampai hari ini TBC itu masih tinggi kasusnya. Iya, Jadi masih menjadi masalah yang mendasar di bangsa kita ini, persoalan kesehatan, pembangunan kesehatan itu tadi itu derajat kesehatan masyarakat rendah itu ada beberapa memang persoalan terkait dengan penyakit itu persoalan gizi sebenarnya. Gizi buruk itu yang terkait stunting itu kan menjadi dasar. Ya kan? Ya. Masih menjadi besar-besar. TBC itu menjadi masalah sampai hari ini juga. Itu masih menjadi masalah. Ada teman saya yang kelola program TB provinsi, dia memang pengelola program bahkan sudah puluhan tahun. Saya bilang sampai kok kerjamu tidak ini ya, dia sudah sampai ke luar negeri belajarnya, pembelajaran ini ada sih, tetap berjalan tentu saja, tapi karena memang banyak hal yang terkait dengan TB, bukan hanya persoalan virusnya yang masih selalu ada, tapi banyak hal terkait dengan persoalan perilaku kan? Iya, Bu. Banyak hal yang terkait dengan persoalan perilaku, persoalan pelayanan, akses masyarakat kita terkait dengan kesehatan itu memang masih banyak hal. Angka kematian ibu, saya sudah sampaikan yang lalu bahwa salah satu yang mendasar di persoalan kesehatan kita di Indonesia itu adalah persoalan angka kematian ibu. Di persoalan angka kematian ibu itu di dunia hampir tidak menjadi masalah gitu. Di catatannya ibu itu yang saya pernah baca bahwa angka kematian ibu itu berapa itu yang tahun lalu, yang minggu lalu saya sampaikan di negara maju itu angka kematian ibu itu kan tidak menjadi lagi indikator dasar. Kalau di Indonesia sendiri itu kematian ibu itu masih menjadi indikator dasar. Kenapa? Kalau di luar itu kecil sekali. Itu menurut yang saya pernah baca itu sekitar di negara-negara maju itu ya, hanya sekitar 6 sampai 7 orang per 100.000 kelahiran. Sangat rendah. Sangat rendah. Jadi kecil sekali karena semua yang namanya risiko kematian kan pasti ada, tidak hamil pun kan ada juga, tapi ada yang memang hamil karena itu mungkin karena punya penyakit bawaan terus hamil. Itu dia kalau misalnya dia di negara-negara maju itu catatannya itu hanya sekitar 6 sampai 7 orang per 100.000 kelahiran.
kita sekarang kan masih tinggi. Itu ibu. Jadi tidak semua negara itu menggunakan angka kematian ibu sebagai indikator dasar dalam mengukur derajat kesehatan. Untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia kita masih menggunakan karena memang persoalan ibu itu masih sangat kompleks kalau di kita ya. Ibu itu banyak, enggak seperti ibu-ibunya mungkin di kita berbicara orang luar, orang negara-negara maju yang tingkat pendidikannya, akses pelayanan kesehatan, semua mereka sudah bisa mengakses dengan baik. Kalau kita kan tidak gitu. Ada kadang-kadang kita juga masih mempunyai sistem nilai bahwa perempuan itu masih inferior, masih dia selalu masih mungkin persoalan budaya, ini persoalan nilai juga. Bahwa perempuan itu kadang-kadang masih di kondisi tertentu, di masyarakat tertentu, perempuan itu masih di bawah terunjuk laki-laki gitu ya. Masih laki-laki itu masih superior dibandingkan dengan perempuan. Belum ada persoalan kesetaraan gender itu tidak bisa kita berlakukan begitu saja, atau kita tidak bisa ke semua budaya-budaya atau adat-adat yang ada di masyarakat kita. Memang ada beberapa wilayah mungkin atau khususnya daerah-daerah yang di daerah pedesaan itu yang masih menganggap bahwa ibu itu memang harus begitu, tidak seperti laki-laki yang selalu berada pada posisi superior. Itu juga terkait dengan persoalan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Jadi persoalan kematian ibu, persoalan masalah yang lain juga itu adalah kematian bayi pasti kan. Kalau IMR itu infant mortality rate, tadi kan maternal mortality rate, angka kematian ibu akibat kehamilan dan persalinan. Ada kita kenal juga sebenarnya yang itu menjadi dasar sebenarnya juga untuk mengukur derajat kesehatan itu adalah IMR. IMR itu di mana-mana dipakai. Indikatornya itu adalah IMR. Jadi infant mortality rate, angka kematian bayi. Bayi itu berarti kita pakai anak yang di bawah 1 tahun. Jadi IMR itu menjadi indikator utama mengukur derajat kesehatan suatu wilayah, mau dimanapun, termasuk juga negara maju. Jadi kalau IMR-nya tinggi berarti ada sesuatu dengan masalah kesehatan di wilayah tersebut. Yang masalah juga tentu saja sampai sekarang masih bermasalah adalah penyakit menular, penyakit tidak menular, dan sekarang walaupun TBC itu dikatakan penyakit menular, tapi dia tersendiri memang, termasuk gangguan jiwa. Gangguan jiwa juga dikatakan tidak menular, tapi dia menjadi tersendiri. Gangguan jiwa sekarang itu juga menjadi tren. Boleh kita lihat kasus-kasus sekarang tinggi. Kasus-kasus gangguan jiwa sekarang itu semakin hari semakin naik. Ya. Kalau saya lihat, saya pernah direkam mediknya karena saya tadinya kan kerja di di rumah sakit jiwa. Saya di bagian data pernah saya di program, pernah saya direkam medik, pernah saya di program gitu. Jadi saya tahu bahwa datanya memang semakin hari semakin tinggi. Jadi kalau kemarin persoalan pandemi membatasi orang-orang tertentu atau penyakit-penyakit tertentu untuk diinapkan di rumah sakit, itu tidak berlaku untuk jiwa. Jiwa itu selalu ada, jiwa itu selalu diterima. Kemarin kan selama pandemi, banyak masyarakat yang enggan untuk memeriksakan, bahkan tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan kan selama pandemi. Khusus jiwa tidak. Jiwa itu tidak, jiwa itu selalu banyak. Selalu banyak, setiap hari ada. Gitu. Jadi memang persoalan jiwa itu kalau kita baca-baca juga ini berita-berita atau lihat berita atau baca-baca artikel dan segala macam, semakin banyak orang yang gangguan jiwa kan, banyak sekali orang yang stres. Apalagi terkait pandemi, persoalan ekonomi itu kan semua saling terkait. Bagaimana orang tua, ada bapak yang bunuh anaknya, istrinya, ada yang satu keluarga dibunuh, itu kan nauzubillah. Sekarang ini luar biasa ini persoalan gangguan. Ini semuanya gangguan jiwa kan? Gangguan jiwa banyak sekali terjadi. Jadi kami punya di Dadi itu ada memang kan balsalnya khusus untuk mereka yang gangguan-gangguan itu yang dilakukan observasi, yang memang rujukannya rujukan polisi yang terkait dengan hukum, itu memang ditersendirikan. Dia ada tempat tersendiri untuk memastikan bahwa
mereka ini benar-benar gangguan jiwa gitu loh. Jadi ditangani sendiri, mereka dilakukan treatment sendiri untuk mereka-mereka yang terkait dengan kasus hukum, yang pembunuhan apa segala macam itu banyak. Jadi itu tadi persoalan masalah-masalah penyakit-penyakit yang ada, terus masuk sebenarnya adalah persoalan ketidakpastian hukum. Itu kan berpengaruh ya, berpengaruh terhadap persoalan-persoalan kondisi menyebabkan persoalan dari kesehatan kita, perilaku masyarakat kita yang buruk, seperti tadi persoalan TB misalnya, mungkin kita sudah bisa dengan pengobatan yang tuntas itu kita bisa melakukannya, tapi persoalan perilaku itu yang susah. Makanya di kasus di TBC itu kan kita kenal yang namanya PMO, ya? Iya. PMO-nya kan masih ada PMO-nya. Kenapa? Karena ini persoalan perilaku memang masih dikontrol. Kalau yang bersangkutannya tidak minum obat, PMO-nya yang berjalan ini. PMO-nya yang harus meyakinkan bahwa benar-benar si pasien ini tidak drop out dalam pengobatan. Kalau tidak, sudah resisten lagi. Gitu. Akhirnya jadi tambah banyak kan persoalannya. Oke, lingkungan buruk. Masalah utama juga itu persoalan lingkungan buruk. Sekarang kita ada program itu sudah diinikan mengenai STBM. Sudah ya, Anda yang saya kira di program kita di STBM orang kesehatan lingkungan ada ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat itu ada. Ada kan di programnya ya, di bagian di Kesmas mungkin orang yang di dinas itu. Saya tuh ya di Promkes. Di Kesmas. Di Kesmas dia kalau bidangnya Kesmas, Iya. bidangnya Masuk di Kesmas, nanti masuk di Keslingnya gitu. Iya, Dia iya. itu ya, begitu setahu saya. Saya bukan orang dinas, tapi setahu Iya, saya masuk di seksi Kesling. ya, nanti di bidang Kesmas turunnya di Kesling gitu. Iya. Walaupun sebenarnya semuanya bermasalah, semua sebenarnya terkait. Percara sanitasi STBM itu kan persoalan kuncinya adalah, kunci STBM kan sebenarnya adalah bagaimana memicu, bagaimana melakukan pemicuan. Jadi kuncinya STBM itu adalah bagaimana melakukan pemicuan, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat, supaya sadar bisa mengubah mindsetnya tentang pentingnya yang namanya hygiene, personal hygiene dengan hygiene masyarakat secara umum. Jadi itu intinya sebenarnya di STBM itu saja. Kalau masyarakatnya sudah sadar bahwa persoalan hygiene ini mereka yang ada di dalamnya dan mereka yang terlibat, jadi kuncinya kan di pemberdayaan. Kalau di STBM itu kuncinya di pemberdayaan. Kalau mereka sudah sadar, aman, tapi itu kan persoalan perilaku juga. Jadi memang terkait ini kayak benang kusut ini. Ada persoalan kita, masyarakat kita perilakunya memang belum bagus, masuklah di lingkungan buruk lagi. Ini semua berpengaruh terhadap kerawanan pangan dan gizi, yang akhirnya tadi terjadi gizi buruk, terjadilah stunting. Kan begitu semuanya terkait. Jadi saya kira kalau orang dinas itu, kalau di rumah sakit mungkin selama ini kita fokus di pelayanan, orang dinas itu memang menangani program-program ini kan, ada memang khusus yang bagian gizi, ada khusus di bagian, ada kan ya, di dinas ya? Ada Bu. Ada gizi, ada bagian gizi kan, gizi Kesmas? Ada Bu. Ada. Ada seksinya. Ada bidang pelayanan juga. Ada kan juga bidang pelayanan. Ada Bu. Ada juga bidang pelayanan. Induknya kita orang-orang pelayanan itu masuknya di pelayanan. Yang orang rumah sakit misalnya dia masuknya di bidang pelayanan. Jadi akses pelayanan publik yang buruk. Dan ini juga SDK, sumber daya kesehatan kita yang sangat terbatas. Ada kalau kita sebenarnya dari segi jumlah itu saya sudah lihat data BPS ya, data BPS terbaru itu terkait dengan jumlah nakes kita itu bukan nakes PNS kita secara umum itu sekitar 5 juta lebih itu PNS, tapi kalau khusus kita nakes kan
Itu proporsi nakes dengan tenaga pendidikan dengan tenaga kesehatan itu yang paling banyak. Paling banyak di daerah, ya makanya kita kenal ada masalah, ada daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Ada yang kita kenal daerah terpencil. Ada daerah-daerah, pernah dengar itu? Daerah Iya terpencil. Ibu, daerah terpencil itu banyak. Daerah terpencil, daerah apa lagi? Pernah dengar? Sangat terpencil juga ada. Ya, daerah terpencil itu sudah masuk ada daerah kepulauan. Pernah dengar itu? Ada beberapa daerah yang menjadi prioritas pembangunan itu yang memang aksesnya terhadap ini, terutama persoalan pembangunan kesehatan itu tuh di daerah 4 daerah itu memang jelek. Semuanya ini tidak terlalu bagus. Termasuk sebenarnya kenapa program Nusantara Sehat itu dibawa ke daerah-daerah seperti itu kan persoalan keterbatasan sumber daya kesehatan kan. Sekarang kan ada program Nusantara Sehat. Yang program Nusantara Sehat itu kan bukan juga P3K kan? Bukan juga P3K Ya, bukan dia. Ibu. Memang Itu dari pusat langsung toh. dari pusat kan? Itu daerah Yang pusat langsung ditempatkan di daerah-daerah dari tertentu. kementerian. Ya, jadi ada Kementerian daerah-daerah jadi ada memang daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan karena memang akses-akses terkait ini memang sangat jelek. Dan ini menjadi dasar dalam penyusunan RPJP bidang kesehatan, rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan dan SKN. Jadi termasuk di sini persoalan arah dasar dan bentuk dan cara pembangunan kesehatan itu dengan memperhatikan lingkungan strategis. Kalau bicara SKN itu kan sebenarnya sudah ada dari 82, terus 92, tahun berapa itu? 82 kita mulai waktu penyusunan itu pertama mengenai SKN bahwa selalu direvisi dan revisi terakhir itu SKN kita itu yang di 2012 sampai hari ini saya belum pernah mendapat draftnya SKN terbaru ya, dan itu pun juga sepertinya memang harus dirubah lagi karena ada dari beberapa subsistem SKN itu yang ada 7 kan mesti ada 7. Salah satunya di situ kan adalah penelitian dan pengembangan. Sekarang dengan aturan terbaru lagi persoalan penelitian, sekarang kan Litbangkes sekarang sudah dibawa, bukan dibawa dengan Kemenkes. Ya kan? Litbangkes sekarang itu bukan dibawa dengan Kemenkes, sekarang diambil alih oleh BRIN. Pernah dengar? BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi dia setara kementerian yang ada Megawati pimpinannya. Ada Prof apa gitu pimpinannya, tapi itu dibawa koordinasinya Megawati yang dibawanya itu. Jadi kayak apa sih namanya statusnya Megawati? Pokoknya Megawati lah. Saya jadi enggak tahu jadi apa Megawati. Pokoknya dia yang ini. Jadi itu setara, dia badan. Jadi dia badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN. BRIN itu yang sekarang mewadahi semua peneliti-peneliti, makanya itu di SKN ini sepertinya memang mesti harus direvisi lagi di SKN 2012 ini karena persoalan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan itu sudah tidak relevan lagi. Kan tidak apa-apa direvisi, toh juga SKN juga sudah berapa kali revisi. Jadi tentu saja ini menyesuaikan dengan lingkungan strategis, persoalan global, regional, nasional, lokal. Makanya kan kita kenal ada juga namanya sistem kesehatan daerah yang mengacu ke SKN menyesuaikan dengan persoalan kesehatan di daerahnya. Persoalan peluang dan kendala yang ada yang disusun semua dalam RPJP dan RPJP kesehatan dan SKN. Kita berharap dengan adanya termasuk tujuan pembangunan kesehatan kita semua sudah dituangkan di RPJP dan SKN itu dalam rangka tujuan kita kan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya ini mengacu pada definisi sehat. Kita tahu definisi sehat di Undang-Undang Kesehatan nomor berapa Undang Kesehatan kita sekarang yang terbaru? Ayo. Nomor 36, Ibu. Oke, 36 tahun
Tahun berapa dong? 2009. Yes. 2000. Oke. Sebelumnya tahun berapa? Undang-undang nomor berapa kesehatan kita? Nomor 75 kalau enggak salah, Bu ya. Undang-undang nomor 23 tahun 23 iya ya. 23 nomor tahun 92. Terus sekarang 36 2009 kan? Ada. Jadi kalau kita lihat definisi sehat, sehat di situ adalah keadaan sehat jasmani, rohani, bukan hanya keadaan sehat fisik, mental dan sosial, bukan hanya terhindar dari cacat dan kelemahan, tapi tapi bisa hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Ya, secara produktif, secara sosial dan ekonomi, itu yang membedakan definisi sehat kita di WHO. Kalau WHO itu sehat, keadaan fisik, mental dan sosial tidak hanya bebas dari cacat dan kelemahan, titik. Kalau kita definisi sehatnya di Indonesia menurut Undang-Undang 36 itu, bahwa di samping tadi yang definisi WHO itu, bahwa bisa hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Karena itu, derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya itu diharapkan masyarakat kita itu bisa hidup secara produktif. Seperti Anda sekarang, seperti saya, kondisi sekarang ini luar biasa nih produktifnya. Kita bisa memanfaatkan waktu kerja, waktu-waktu yang mestinya Anda weekend, ya, Anda masih produktif untuk belajar, untuk bekerja. Itu kan persoalan produktivitas. Jadi produktivitas itu kan sebenarnya tidak harus melulu persoalan finansial kan? Produktif secara sosial, Anda bergaul di sana juga, Anda mempunyai silaturahmi yang baik, itu juga produktif secara sosial. Daripada kita introvert di rumah terus, sekali-kali kan kita butuh ngopi. Bagaimana Mbak Juni? Toh, sekali-kali kita butuh ngopi, keluar, duduk mungkin, nongkrong, dan segala macam. Itu perlu. Kalau saya perlu, tidak semua juga mungkin yang perlu. Kalau saya sih butuh sekali-kali, tapi jangan sering. Jangan terlalu ini juga. Artinya, jadi kita berharap bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya itu memampukan masyarakat kita itu hidup secara produktif. Ya, produktif secara sosial dan ekonomi gitu. Jadi makanya kalau berbicara ada yang ini nanti peminatan kesehatan kerja enggak ya di sini. Misalnya kalau ada yang peminatan kesehatan kerja. Ada ya? Oke. Ada yang nanti, jadi nanti disertasinya lebih ke disertasi apa? Tesis tesis ya. Tesisnya nanti ada yang akan berbau kesehatan kerja. Ada. Kalau karena saya lihat begini, peminatannya mahasiswa S2 di STIK itu, saya tinggal melihat kecenderungan tulisannya. Ada mungkin yang lebih ke epidemiologi, ada mungkin yang lebih ke Kesling, ada mungkin berbicara ke Adminkes, ada mungkin nanti ada juga yang berbicara kesehatan kerja. Saya anak punya, bukan anak bimbingan saya, anak saya yang nguji, dia lebih ke kesehatan kerja. Dia melihat misalnya bagaimana persoalan kesehatan kerja, persoalan sistem manajemen ketiga di perusahaan, itu memang ada. Jadi sangat tergantung sebenarnya. Jadi apa yang Anda punya di konten tulisannya itu saya menganggap bahwa itu sebenarnya Anda mempunyai peminatan. Karena kan mata kuliahnya sama aja semua. Mata kuliah Anda antara satu dengan yang lain, peminatan satu dengan yang lain kan sama ya? Atau ada yang berbeda? Ada yang dapatkan kuliah sendiri kan tidak ya? Sama semua, Bu. Sama semua, Bu. Karena dia sama, berarti nanti kita melihat di konten, di ininya saja, di kontennya, di isinya tesisnya, Iya, saya kadang bilang disertasi, sorry. Jadi di isinya, siapa tahu nanti besok lusa juga bisa bikin disertasi, kan luar biasa. Sebenarnya ini adalah doa ya. Amin. Ya, dan ini adalah doa. Makanya saya biasa agak tesis, disertasi, tesis. Gitu. Jadi berharap nanti jadi tulisannya itu nanti tergantung Anda peminatannya di mana. Kalau bicara kesehatan kerja, kalau kita bicara kesehatan kerja itu kan dia terpisah dengan kesehatan lingkungan. Dulu, zaman saya kuliah,
di FKM itu memang KLKK, dulu jurusannya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja. Tapi dalam proses perjalanan itu, KK itu kesehatan kerja itu dia akan terpisah dengan kesehatan lingkungan karena dia berbeda orientasi. Kalau bicara lingkungan ya lingkungan, bicara masyarakat secara umum. Kalau bicara kesehatan kerja, ya fokusnya di tenaga kerja. Tenaga kerja, kenapa fokusnya? Ini terkait dengan persoalan kesehatan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Jadi persoalan hakikat kesehatan kerja kan ada dua. Persoalan kesehatan tenaga kerjanya dan persoalan produktivitas. Kalau kesehatan kerjanya bagus, produktivitasnya akan meningkat, kan begitu. Itu kenapa dia kesehatan kerja itu dia terpisah, artinya dia berbeda sendiri dengan misalnya dia menarik diri, ibaratnya menarik diri dari kesehatan lingkungan karena dia memang sudah berbeda. Orientasinya di kesehatan kerja adalah pada produktivitas kerja. Ujung-ujungnya produktivitas adalah terkait dengan profit. Ya kan? Profit oriented. Jadi dia akan begitu. Jadi nanti kalau kita lihat ada yang peminatan kesehatan kerja, nanti saya carinya di situ. Anda punya tulisan di mana nih kalau terkait dengan kesehatannya, di mana nih, di mana isinya yang terkait berbicara kesehatan kerja di situ. Jadi kita berharap bahwa masyarakat yang produktif itu bisa produktif secara sosial dan ekonomi, karena definisi sehat memang itu adalah bukan hanya bebas dari cacat dan kelemahan, tapi mampu hidup secara sehat, secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Kalau Anda intip di definisi sehat di Undang-Undang 36 2009 itu, kalau dibandingkan dengan definisi sehat yang ada di WHO itu, memang kelihatan bahwa kita dituntut hidup sehat secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Yang ini yang bertentangan dengan teorinya Maslow yang pernah saya jelaskan di yang lalu, bukan Maslow, Malthus, bahwa dia melihat bahwa masyarakat yang kalau dianggap misalnya dia cacat atau apa segala macam, dia tidak akan produktif secara ekonomi, dan itu ternyata salah besar. Kondisi sekarang kadang-kadang sebenarnya kita yang sehat secara fisik, kadang-kadang kita malu sama teman-teman kita yang disabilitas secara ekonomi, bahkan secara sosial dan secara ekonomi mereka jauh lebih mampu dibanding kita. Ya, kenyataannya memang begitu kan? Banyak teman-teman yang penyandang disabilitas justru dia bisa produktif secara ekonomi. Dia bisa menghasilkan karya secara ekonomi. Itu kondisi sekarang yang kita tidak bisa kita pungkiri. Makanya ini yang tidak sesuai dengan teorinya Malthus kemarin itu, bahwa orang-orang dia memberikan solusi, ada namanya positive check, ada namanya negative check. Nah, negative check itu yang dia maksud ini salah satunya itu adalah orang-orang yang terlahir cacat itu katanya dibunuh saja. Kan begitu tuh teorinya Malthus. Orang-orang yang terlahir cacat, orang-orang yang sudah lansia, itu termasuk orang tua. Dia bilang Malthus kalau tua dibunuh saja. Begitu teorinya Malthus. Artinya karena dia berbicara persoalan dependent ratio, jadi rasio ketergantungan orang-orang yang dianggap tidak produktif itu dianggap tingkat ketergantungannya sama usia pekerja itu tinggi karena mereka butuh makan, butuh apa segala macam. Justru sekarang yang banyak nganggur tentu saja adalah orang-orang dalam usia produktif. Kenyataannya kan begitu kondisinya sekarang ya. Jadi kadang kita malu sebenarnya sama teman-teman yang penyandang disabilitas, itu mereka secara ekonomi kadang-kadang lebih mampu dibanding kita-kita yang hidup secara fisik baik-baik saja ya. Oke. Lanjut. Jadi tentu saja berharap bahwa sehat secara ekonomi dan produktif secara ekonomi dengan sosial, dan akan tercapai nanti tujuan nasional seperti yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi. Ada kan tadi yang tujuannya di alinea berapa tadi? Alinea 3 ya? Itu tujuannya. Tujuan nasional kita itu ujung-ujungnya ada di situ tuh. Jadi kalau kita lihat putarannya ini, kalau kita lihat berbicara dasar hukum kita, misalnya diturunkan dari atas landasan idil Pancasila, landasan konstitusi di undang-undang, ada juga nanti operasionalnya turun,
Itu turun semua semakin mengecil, aturan-aturan kita ke bawah, kita adopsi, kita turunkan, kita breakdown itu semua aturan itu sebenarnya ujung-ujungnya kan kembali ke tujuan nasional yang ada di pembukaan Undang-Undang 45. Oke, lanjut. Jadi kalau berbicara kebijakan kesehatan Indonesia di dalam SK ini sendiri, itu SK ini sebenarnya 2009 itu sebelum 2012 ini kan di PP ini kan ada SK 2009. Itu sebelumnya ada 2004, ada 82. Jadi pada dasarnya dikatakan bahwa pada hakikatnya merupakan bentuk ada cara penyelenggaraan pembenahan kesehatan. Jadi dimutakhirkan lagi yang terbaru itu di di Perpres. Perpres itu Perpres nomor 17 ya kalau saya tidak salah. Mengenai ini 2012 yang hakikatnya merupakan pengelolaan kesehatan agar bisa mengantisipasi. Makanya tadi kalau kita tadi alur pikirnya ini kenapa direvisi, kenapa ditetapkan, karena pada dasarnya persoalan tantangan perubahan pembangunan kesehatan dewasa. Persoalan kesehatan kita kan bukan hanya persoalan dulu kalau kita kenal ada namanya transisi epidemiologi. Dulu kita kenal namanya double burden, kita sekarang kenal namanya triple burden. Tantangan kita itu sudah triple, ya kan? Persoalan stunting kan menjadi masalah. Kita menjadi triple, penyakit menular, tidak menular, persoalan gizi buruk itu menjadi masalah. Aduh, tunggu, lobet bateraiku. Bentar ya, saya perhatikan baterai saya lobet. Baterai maksudnya laptop. Bentar. Oke, aman. Baru ada gabung Pak Eriknya. Dari mana aja? Oke. Keluar Monitor tadi, Bu, ya. jelek jaliran. Halo. Siap, Bu, siap. Oh, gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi sampai di sini tadi, jadi ada persoalan SK itu kan ditetapkan karena ya revisi yang terbaru ini di SK 2012 ini kan persoalan perubahan pembangunan kesehatan. Kita tantangannya banyak. Apalagi sekarang persoalan pandemi. Saya yakin sekali bahwa akan ada revisi nanti. Mungkin di pemerintahan baru. Mungkin kita menunggu pemerintahan baru di tahun 2000 berapa ini sekarang? 2024 ya. 2024 itu akan ada pemerintahan. Berharap pemerintahan yang baru ini benar-benar persoalan kesehatan itu menjadi prioritas utama kita karena memang tantangan kita di persoalan kesehatan banyak. Sebenarnya tadi persoalan misalnya persoalan ketenagaan banyak, secara kuanti banyak. Tapi kita lihat persoalan distribusi memang jauh. Ada kecenderungan yang tenaga kesehatan itu lebih cenderung sukanya berada di perkotaan. Jadi itu dokter-dokter misalnya teman-teman yang dokter, apalagi kalau sudah spesialis itu maunya di kota. Karena memang putaran uangnya itu memang luar biasa kalau di kota. Kita kalau di misalnya berada di Makassar, kita kan hampir tidak mengunjungi lagi. Kita hanya ketemu misalnya dokter umumnya di pelayanan tingkat dasar kan. Kalau kita mau langsung karena memang sekarang ada persoalan BPJS kan memang ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku, misalnya kita di FKTP kan ada nanti dirujuk. Tapi kalau misalnya di sore hari yang memungkinkan yang berduit
yang sudah tidak mau repot dengan persoalan birokrasi, administrasi, biasanya kalau pilihan dokternya misalnya sore, kita bisa memilih dokter sampai subspesialis, bukan hanya spesialis. Subspesialis pun banyak. Iya kan? Jadi ini yang saya maksud bahwa persoalan masalah tenaga kesehatan itu juga menjadi masalah dasar, terutama sebenarnya bukan hanya persoalan kuantitasnya, tapi persoalan distribusinya. Ada kecenderungan teman-teman kalau makanya itu daerah-daerah itu kan khususnya itu yang tenaga dokter, apalagi dokter spesialis itu di privilege-nya itu luar biasa dia diberikan keistimewaan. Saya bilang keistimewaan karena memang sangat dibutuhkan di daerah-daerah, sementara sangat terbatas. Sebenarnya banyak, cuma tidak ada yang mau ke daerah, kurang, hampir Betul, Ibu. Persoalan itu orang tidak mau ke daerah itu ya. tidak ada. Jadi tapi memang kalau bicara ekonomi, uang itu di kota luar biasa putarannya kan. Kalau kita konsul satu kali apa bla bla, kalau subspesialis itu kan mahal obat-obatnya apa segala macam. Tapi kemudahannya tentu saja lebih mudah dijangkau. Kita biar sakit apa sedikit kita langsung cari subspesialis karena pilihannya ada, uangnya ada. Kalau di daerah kan punya keterbatasan tenaga, teman-teman dokter itu biasanya karena ini juga diskusi sama beberapa teman yang menangani persoalan ketenagaan, memang itu masalah dan itu menjadi catatan penting kita. Mereka sehingga ada dia diberikan salary yang lebih dibanding dengan yang lainnya, bukan hanya dokter, tenaga-tenaga kesehatan secara umum itu yang berada di daerah-daerah tertentu tadi, misalnya daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, itu kan ada beberapa daerah memang yang menjadi prioritas itu, orang-orang yang ditempatkan di situ diberikan privilege-nya itu besar, tinggi, jadi diberikan keistimewaan sendiri memang dalam hal fee, salary. Kan kadang-kadang kita dapatkan cerita, saya kira teman-teman juga yang di sini, apalagi kalau di daerah, kita kan kadang-kadang mungkin masyarakat kita itu tidak membayarnya secara langsung dengan tunai, tapi kadang-kadang dalam berbentuk barang atau bahan, kadang-kadang ya, mungkin ada yang kasih pisang, ada yang kasih apa, di daerah kan biasa begitu, kasih lidah, masih ada kan? Masih Bu, masih ada. Ada masyarakat itu karena memang rupiah itu masih agak susah gitu. Saya suka lihat vlog-vlognya teman-teman, khususnya yang di daerah. Kalau yang di sini kan ada juga Papua. Ada yang di Puncak Jaya kemarin di sini bukan di telah sini. Puncak Jaya tidak ada di sini Bu. Hanya Pegunungan Bintang kan. Oh sorry Pegunungan Bintang. Tapi Pegunungan Bintang itu kan juga daerah rawan yang banyak OPM-nya. Iya, Bu. Sebenarnya tapi kalau ke distriknya artinya kalau distrik kita di sini desa Ibu. Ke desanya itu yang rawan. Tapi kalau kami yang sudah dalam yang kabupaten nih Bu, ya syukurlah. Tapi kadang-kadang juga sih Bu was-was. Tapi kan tidak ada pilihan, harus tetap ke distrik kan Bu ya melayani. Ya, kalau memang kita PNS atau kita kontrak daerah, kalau memang kita SK-nya di distrik, mau tidak mau kita harus ke sana Ibu, karena itu sudah harus mengikuti keputusan pemerintah daerah juga. Iya, itu namanya sebenarnya resiko Bu ya. Yang kemarin yang kasus yang Resiko Ibu. Yang dibunuh sama OPM yang kemarin itu yang ada yang meninggal yang bidan, yang perawat yang itu yang sampai jatuh jurang. Oh, yang bidan nih Bu. Beberapa bulan lalu. Iya, tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Iya, Bu. Iya. September kalau enggak salah kan. Ya, yang satu posko itu yang di ini kan? Satu puskesmas Ibu, satu posko itu. Jadi itu bagian dari Pegunungan Bintang tapi masih ke pedalamannya Ibu, distriknya namanya itu. Oh, distriknya Pegunungan Bintang. Jadi wilayahnya Ibu.
masih wilayahnya kami, tapi kalau kalau kita di sini pakai istilah distrik, kalau di tempat lain kan pakai Iya. istilah desa. Desa, betul. Oh iya iya. Tapi memang di situ di Penggunaan Bintang itu kan wilayah itu Penggunaan Bintang itu oh sekarang sudah ini ya, saya dapat teman ini dari yang tugas di apa namanya Kabupaten Paniai Ibu. Paniai itu dia kasih informasi, dia bilang begini, dia chat saya, dia mau katanya berusul pindah ke Papua Tengah. Dia mau ngusus. Tadinya dia eselon 2 sudah. Dia sudah eselon 2 di situ jadi kepala Bapeda, apa sih namanya sekarang Bapeda Balitbangda ya, apa namanya Bapeda? Masih Bapeda ya. Kalau di Sulsel sekarang bukan Bapeda lagi, di provinsi itu bukan Bapeda lagi. Balitbangda ada namanya, saya lupa. Tapi ya fungsinya kurang lebih dengan Bapeda, tapi dia menambahkan dengan tupoksinya terkait dengan penelitian pengembangan yang dia pengembangan yang di wilayahnya itu masuk di situ. Jadi dia sudah berputar beberapa kali eselon 2 di sana. Dia hubungi saya, dia bilang dia rencana mau minta bergabung ke provinsi. Apakah saya tidak tahu apakah sekarang dia menjabat atau tidak, karena kan namanya politik ya. Yang jelas yang saya paham lalu itu dia masih evaluasi, cuman saya tidak tahu sekarang. Kayaknya dia berminatnya ke provinsi. Sudah ada provinsi Papua Tengah dengan ibu kota. Ada sekarang Ibu sudah 5 provinsi di Papua. Jadi sekarang betul. Kemarin pembagian 3 lagi toh pembentukan provinsi ada tambah terbaru. 3 ya? Iya Ibu. Jadi ada lagi penambahan provinsi di wilayah Papua. Memang saya lihat ada tambahan provinsi itu, provinsi ada Papua Tengah. Itu Timika ya. Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Pegunungan Tengah ada. Papua Pegunungan. Bukan Nabire, bukan Nabire. Papua Tengah itu Timika, ibu kotanya. Iya Ibu, Timika kalau Papua Tengah. Dia Merauke, provinsi yang nih, yang bagian Merauke, terus Papua Selatan, Merauke, Papua Tengah, Timika, dan Pegunungan. Mungkin Ibu ini masuk Papua Tengah ya, Pegunungan Bintang. Iya, kami masuk Papua Pegunungan Tengah. Berarti ibu kotanya Wamena, provinsinya. Iya ibu kotanya nanti Wamena. Ibu kota provinsi ya. Mungkin nanti pemilihan ininya kayak gubernur dan perangkat-perangkatnya itu akan segera dibentuk. Saya kira akan ini. Karena sudah ada PJP gubernurnya Ibu. Kemarin dilantik di Jakarta. Iya ada. Iya kemarin. Oh sudah ada. Oke. Bagus lah. Jadi sebenarnya kalau pembangunan itu kalau jadi ini Pak Agung Dharma setiap ada dia di live di sini pasti di bandara. Bagus. Ada yang di bandara yang itu jadi di bandara Rantong. Jalan terus. Ya ini bandar Hasanuddin ini ya. Kalau saya lihat di atasnya di Bandar Sultan Hasanuddin, tapi entahlah siapa tahu di sana juga sudah begitu ya. Iya. Di Bandar Hasanuddin. Ya. Iya. Saya lihat setiap Sabtu Bapak melakukan perjalanan dinas ya. Luar biasa Pak. Pulangnya. Ambil PJ itu ambil PD-nya. Banyak SPD-nya ini berarti. Nah, banyak sekali. PD-nya banyak. Banyak SPJ-nya ini, banyak ini SPJ-nya ini. Ini karena bayangkan setiap minggu pasti dia latarnya di bandara terus. Per daerah terus. Ya, oke. Iya. Dikenali bandaranya Budi. Oh iya tahu kan bandaranya Hasanuddin. Orang kita punya. Kita kan familiar dengan situ. Jadi
Pasti tahu lah. Biar sudut-sudutnya itu saya tahu. Sampai sudut-sudutnya juga ya. Biar Kan? bi- Oh iya biar lah. Pak Kalau saya biar tidak Pak bekerja paling tidak kan mengantar orang. biar Pak Marjuni Ngantar orang, ngumpet di maksudnya situ ngantar pasti dia tahu keluarga, juga itu. ngantar teman. Tahu. Biar posisi duduknya nih tahu di mana. Oke. Itu intermezzo ya, intermezzo. Kita lanjut Bella. Ini saya sebenarnya komentar di Agung ini, kenapa ada terus di bandar setiap minggu. Heran juga saya. Kali Ada rumahnya perjalanan dinas di Bapak satu. Saya curiga sudah ada apartemen. Sekarang ada apartemen yang bangun dekat bandara. Kalau berminat dan selalu ada perjalanan dinasnya, kayaknya beli satu di situ. Tapi Siap. jangan juga punya teman di situ seorang, jangan. Bahaya juga. Nanti alasan itu baru dia simpan situ satu. Ada yang jaga, alasan menjaga apartemen, Bu. Itu bahaya juga itu. Alasan rapat ternyata berat. Biasa begitu ya. Biasa di luar. Jadi bukan luar biasa, biasa di luar. Oke, lanjut dulu ya. Karena tidak selesai nih SK ini dibahas karena perjalanan dinas. Jadi kembali di sini bahwa sebenarnya tantangan perubahan kita itu lingkungan kita memang selalu berubah. Jadi makanya kita ada nanti sistem kesehatan daerah akan mengacu semua pada SKN, akan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJP 2025 sampai 2025. Dan ini nanti berarti kalau RPJP terbaru nanti selanjutnya itu 2026 dan sampai 20 tahun mendatang itu di pemerintahan baru. Saya tidak tahu siapa yang jadi presiden nanti nih. Tapi paling tidak tugasnya sepertinya pemerintahan baru ini nanti luar biasa karena penyusunan RPJP-nya kita, RPJP nasionalnya kita itu yang 20 tahun itu mesti diselesaikan di dalam kepemerintahannya, termasuk RPJP di bidang kesehatan. Jadi kan mengacu pada RPJP nasional dan mengacu pada RPJP di bidang kesehatan. Jam berapa sekarang? Oh ya sudah. 9.48. Iya, saya kira cukup untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Nanti kita lanjut di pekan depan. Masih ada materinya kok banyak. Tenang saja. Iya, Bu. Jadi nanti kita karena saya pikir ada butuh istirahat beberapa menit sebelum jam 10 lagi di materi berikut kan ada dosen keduanya. Dosen keduanya siapa lagi dosen keduanya? Pak Zakaria, Bu. Oh, Pak Zakaria. Oke. Pak Zakaria, sampaikan saja salam ke beliau. Jadi, penyekan saya juga tidak pernah, jarang sekali ketemu. Itu waktu ketemu ujian bulan-bulan 9 kemarin pernah ketemu sekali 2 kali menyapa gitu, kali menyapa. Tapi karena untuk pasca kan kita semua pembelajaran online, jadi memang tidak ketemu. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Silakan beristirahat, bisa stretching sedikit lah, direlaksasi sedikit sebelum masuk di dosen keduanya. Dia tidak tertegang, bisa ngopi lah sebentar, dilanjut ngopi. Ya, cukup. Saya kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya, kesempatannya. Oh, sudah ada kopinya Pak Erik bilang. Nanti kirim-kirim ke Makassar Pak Erik. Oh, Siap, Bu. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikut. Insya Allah diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan semua prosesnya. Terutama ini proses pendidikannya. Amin ya Allah. Makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih izin saya live. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum dan selamat Salam. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, izin saya live ya. Pagi, Ibu.